Sahabat Tani, salam jaga tani. Bareng gue Adila di program TikTok, program baru kali ini ngebahas tentang isu-isu pertanian bareng para ahli. Dan episode kali ini nih kita bakal ngobrolin soal perempuan, pertanian dan digital bareng Dr. Eko Wahyono. Spesial juga nih tempatnya karena kita ada di Rumah Matoa di Bogor. Nah itu kayak Ekonya udah di situ, kita samperin aja langsung ya. Halo Kak Eko. Halo. Kenalin aku Adila dari Jaga Tani. Oke. Nah, aku nih mau ngobrol-ngobrol soal isu-isu tentang buruh migran perempuan di era digital ini nih Kak. Oke. Nah Kak, kira-kira boleh dijelasin nggak Kak tentang itu tuh apa sih buruh perempuan di era digital ini? Itu sebenarnya ini ya perempuan yang pada posisi di masyarakat itu dalam kondisi struktur dan juga kultur patriarki ya kalau kita lihat dari perspektif gender gitu. Jadi kultur dan struktur di Indonesia terutama di masyarakat pedesaan ini memposisikan perempuan itu pada posisi yang minoritas dan juga termarginalkan gitu, sehingga perempuan itu kurang memiliki akses dan juga hasil yang maksimal terutama pada bidang pertanian gitu. Jadi pada bidang-bidang pertanian di Indonesia itu hal atau yang mendapatkan paling banyak hasil dari pertanian atau dari panen itu adalah laki-laki, sehingga kaitannya buruh migran perempuan ini adalah mereka pergi ke luar negeri untuk bekerja karena kurangnya akses dan juga peluang untuk bekerja terutama pada sektor pertanian. Nah, sejak kapan buruh-buruh itu disebar di banyak wilayah di Indonesia gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau kita melihat dari berbagai data, dari berbagai literatur, dari berbagai data-data primer dan sekunder, sebenarnya perempuan yang ada di Indonesia ini pergi ke luar negeri itu sebenarnya sudah ada sejak era atau sejak tahun 80-an, dan ini sebenarnya tersebar ya di seluruh Indonesia ya, tetapi ada kantong-kantong buruh migran di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB. Itu mereka kemudian pergi ke luar negeri karena tadi terkait dengan kurangnya akses dan bagi hasil dalam bidang pertanian. Dalam wanitanya ya? Iya. Karena wanitanya terlalu minoritas di situ ya? Iya, perempuan cenderung pada posisi secara struktur dan kultur ya, itu perempuan kurang mendapatkan hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan laki-laki, dan itu kemudian perempuan ini tadi pergi ke luar negeri untuk mencari tambahan ekonomi, untuk mencari uang dan juga untuk mencari hak atau ekspresi ya, karena mereka merasa kalau bekerja di luar negeri itu lebih menghasilkan sesuatu baik dalam material dan juga dalam non material. Oke, jadi perempuan tadi yang pergi ke luar negeri, lalu dia kembali dari luar negeri dan sudah memiliki remitan ekonomi, remitan sosial dan juga remitan digital gitu. Jadi remitan ekonomi itu merupakan suatu hal atau hasil yang didapatkan dari luar negeri berupa material ya, bisa uang, bisa barang dan lain-lain. Kalau remitan sosial itu pengetahuan ya, pengetahuan itu bisa berupa skill ya, skill bahasa, mereka memiliki bahasa Kantonis, mereka memiliki keahlian dalam atau pengetahuan dalam berorganisasi, berkomunitas, dan remitan digital ini adalah sesuatu hal yang didapatkan buruh migran perempuan ini terkait dengan penguasaan teknologi digital gitu, sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia atau ke daerah asal, mereka memiliki
kemampuan, memiliki keahlian dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga teknologi, dan mereka berkomunitas dan mereka melakukan ini ya, semacam kewirausahaan sosial ya. Jadi kewirausahaan sosial ini berbeda dengan kewirausahaan konvensional karena kewirausahaan sosial ini mengutamakan nilai kebersamaan, ada value, ada nilai sosialnya, ada nilai budayanya, ada inovasi, dan itu dibentuk kolektivitas untuk kepentingan keperluan bersama, bukan hanya keperluan atau kepentingan individu. Gitu. Berarti dia setelah dia balik dia baru merealisasikannya di sini. Iya, karena mereka kan kalau pergi atau kembali dari luar negeri, mereka kan memiliki permasalahan ya terkait dengan ekonomi, keuangan. Dan ketika mereka kembali ini kemudian mereka memanfaatkan sektor-sektor pertanian ya, karena kan rata-rata di desa ya, sehingga mereka mengembangkan keahlian atau juga memanfaatkan bahan-bahan pertanian seperti singkong, lalu salak, itu dibuat dan diberikan sebuah inovasi yang lebih sehingga menjadi sebuah komoditas yang unggul dan juga memiliki nilai uang atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kita lanjut ngobrolnya sambil jalan-jalan aja yuk di rumah mertua ini. Nah, sahabat tani, kita juga udah mematuhi protokol kesehatan yang ada dan kita juga di sini semuanya udah divaksin. Jadi udah aman. Oh iya, tadi aku di depan ngeliat Kak Eko lagi foto-foto nih. Itu emang hobi aja apa gimana nih Kak? Oh iya, itu sebenarnya cuma sekedar hobi aja sih. Saya suka memotret ya atau melihat berbagai view atau pemandangan alam dan juga human interest ya. Jadi selain itu juga saya juga hobi melukis ya, menggambar ya. Jadi saya sebenarnya sejak TK sih saya sudah ikut berbagai kompetisi menggambar, melukis gitu di level baik di berbagai level kecamatan atau kabupaten ya gitu. Saya dulu kan di Solo Raya ininya waktu saya kecil gitu. Menggambar ya. Jadi saya sejak TK sebenarnya sudah diwakilkan dari sekolah atau dari sekolah itu mewakilkan saya atau sudah mengikutkan saya ke berbagai kompetisi menggambar ya Berarti emang dari kecil udah suka seni berarti? Iya, memang mungkin nggak sengaja juga. Mungkin waktu mengumpulkan gambar, terus guru melihat itu ada potensi, saya diikutkan kompetisi ya. Tapi sampai sekarang jadi sukanya ya? Iya, kalau sukanya sampai sekarang, tapi karena kesibukan di dunia lain atau di akademis atau di peneliti, jadi saya itu hanya sekedar sampingan atau ketika ada waktu luang saya melukis atau ikut ya mengisi kekosongan. Kalau tadi dibilang Kak Eko tuh kuliah di mana ya? Oh, saya studi saya S1 di 11 Maret, Universitas 11 Maret Surakarta. Lalu S2 saya di Universitas Indonesia dan di S3-nya saya mengambil di IPB. Oh, berarti pindah-pindah gitu ya? Dan setiap tadi kan pas kita ngobrol itu tentang buruh perempuan ya. Itu emang suka ngebahas tentang perempuan atau gimana nih? Iya, kajian saya itu tentang perempuan, pedesaan, dan pertanian ya. Jadi 3 hal tersebut saya fokus dari sejak S1 sampai S3, kajian saya perempuan dan pedesaan dan juga pertanian. Gitu. Berarti S1, S2, S3 itu ngebahasnya tentang perempuan juga ya? Dominannya ya? Iya. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak ngebahas tentang perempuan terus tuh dari S1 sampai S3? Oh, karena ini ya. Ada kisah sendiri kan? Jadi memang secara, mungkin saya jelaskan secara ini ya, secara akademis atau secara filosofisnya ya, mungkin karena perempuan di Indonesia ya atau di pedesaan pada khususnya itu lebih banyak termarginalkan ya atau terpinggirkan, dan itu jika dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi itu yang menjadi
interest atau ketertarikan saya mengapa saya mengkaji atau mempelajari Lebih perempuan. banyak tentang perempuannya ya daripada laki-lakinya. Iya, karena mereka lebih banyak pada posisi yang termarginalkan gitu. Dan saya dari interest atau juga dari sense perasaan saya lebih tertarik ya mengkaji, membahas tentang perempuan dan juga atau objek kajian yang termarginalkan atau yang terpinggirkan gitu. Nah, kayak kalau kita lanjut aja ngobrolnya sambil jalan-jalan lagi ngebahas tentang buruh perempuan lagi nih. Oke. Oke, kita diskusi sambil duduk-duduk ya di sini ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya pada saat ini sudah ada banyak ini ya program, kegiatan atau kolaborasi ya dari berbagai stakeholder ya, antara baik itu pemerintah, NGO, LSM, dan juga LSM itu bukan hanya LSM dari dalam negeri ya, tetapi banyak LSM dari luar negeri, NGO dari luar negeri, dan juga ada NGO lokal yang berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan dan juga memperhatikan nasib perempuan dan juga khususnya pada bidang pertanian ya gitu. Dan itu sebenarnya sudah banyak gitu, dan itu tetapi perlu ada hal yang lebih lagi ya, mungkin terkait dengan kebutuhan yang mendesak sekarang ini adalah terkait dengan teknologi. Oh iya. Jadi teknologi digitalnya ya teknologi digital itu, karena kalau kita lihat atau kita observasi atau dari data-data riset yang lain, sebenarnya literasi digital kita ini masih terbilang masih kurang ya gitu, sehingga literasi akan digital, lalu infrastruktur digital, infrastruktur teknologi, dan juga secara makro perlu ada kebijakan yang lebih bersinergis ya untuk mengembangkan pertanian dan digital ini, khususnya bagi perempuan di pedesaan ini dan buruh migran ini ya, karena ke depan dan seperti yang kita tahu bahwa teknologi digital ini sangat membantu, dia bisa menjadi instrumen untuk mengembangkan pertanian, karena bisa kita lihat atau bisa kita search ya, ada berbagai platform pertanian untuk menjual dan juga untuk mensponsorkan marketing hasil-hasil akses pertanian, sehingga petani yang ada di desa, ada di kampung ini bisa mengakses dan bisa menjual produk-produknya itu ke masyarakat yang lebih luas. Karena kadang di kita ini permasalahan pada bidang pertanian dan perempuan ini adalah ada di tengah ya, sebut saja itu ada makelar ya, yang makelar itu kadang yang memainkan harga di barang-barang di pertanian, dan itu jika kita ada sebuah kolaborasi yang lebih bagus, maka kita bisa meningkatkan ya, jadi hasil pertanian yang tadinya itu sangat atau kurang bernilai, tetapi karena ada platform tersebut, jadi petani bisa menjual langsung ke konsumen gitu, atau bahkan bisa dipasarkan ke luar negeri dalam bentuk atau dalam platform mikro ya gitu. Jadi dengan mudah ya. Jadi banyak perubahan yang emang udah diambil gitu buat di era digitalnya ini. Iya, jadi era digital ini sebenarnya mampu atau memberikan transformasi yang lebih ya dalam bidang pertanian gitu, dan itu harus kita dorong ya, terutama kita generasi milenial, generasi muda ikut terlibat dalam bidang-bidang pertanian ya. Mungkin kita nggak menanam secara langsung ya, karena pertanian itu terkait dengan culture atau budaya ya. Kita yang muda kan kita nggak bisa langsung ke pertanian gitu. Misalkan Dila disuruh langsung nanam cabai atau dinanam padi kan nggak bisa kan. Belum bisa karena itu terkait dengan culture. Tapi Dila bisa atau teman-teman yang lain bisa bermain dalam sektor yang lain, misalkan dalam memasarkannya, ikut kolaborasi dengan petani, membuat berbagai pelatihan, platform digital, dan juga membuat
pemasaran yang lebih bagus, lebih efektif di media-media sosial atau platform digital, dan hal seperti itu yang ke depan mungkin bisa kita kembangkan gitu. Jadi kita terlibat dalam bidang pertanian itu, kita tidak harus menanam secara langsung pertanian atau tanaman-tanaman itu, tapi kita bisa mengambil peran pada proses pembelajaran yang lain gitu. Jadi misalkan pasca panen atau sebelum panen gitu. Jadi itu yang mungkin pesan kita ya untuk generasi milenial yang ingin atau pengen terlibat dalam kegiatan pertanian di Indonesia. Tapi peran pemerintah sendiri tuh dalam pertanian di Indonesia tuh udah kayak gimana sih Kak Eko? Sebenarnya sudah bagus ya dalam beberapa hal, tetapi kemudian hal yang masih kurang atau perlu ditingkatkan itu adalah kolaborasi ya. Jadi mungkin kerjasama, kolaborasi, sinergi, dan saling memahami itu yang ke depan perlu dikedepankan ya. Jadi masyarakat atau petani juga perlu atau penting memahami kebijakan, penting memahami politik, dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan pun perlu memahami ya, karena memahami itu adalah sebuah seni gitu, dan itu seni itu yang kemudian harus dikembangkan untuk saling memahami sehingga terjadi sebuah kerjasama yang sinergis dan juga kesejahteraan bagi petani di Indonesia. Jadi harus ada kerjasama juga antara petani sama pemerintahnya ya? Iya. Terus harapan Kak Eko nih ke depannya tuh buat petani-petaninya tuh kayak gimana Kak? Buat petani di Indonesia harapannya ya bisa berdaulat dan mandiri ya, karena kalau dari etos kerja dan kerja keras, kita tidak menyaksikan pasti petani itu sangat memiliki kerja keras dan juga etos kerja yang sangat tinggi. Kemudian dari hasil-hasil yang sudah diproduksi oleh petani ini mampu terbayarkan secara maksimal harganya dan juga menjadi komoditas yang unggulan di Indonesia. Semoga tuh ya terrealisasikan harapan-harapannya. Iya. Nah kayak kok kita udah ngobrol banyak nih tadi nih. Kira-kira kasih pesan-pesan buat sahabat-sahabat milenial lainnya, khususnya untuk wanita yang ingin mencoba di dunia pertanian nih. Oke, sebenarnya pada era sekarang digital ini ya, sebenarnya memberikan sebuah ruang atau memberikan akses yang lebih ya bagi kita semua untuk mengakses dan juga ikut terlibat dalam kegiatan pertanian gitu. Jadi untuk perempuan milenial khususnya jangan takut ya untuk terlibat dalam bidang pertanian. Jadi untuk terlibat dalam bidang pertanian itu tidak harus menanam padi di sawah atau tidak harus berladang, tetapi teman-teman sahabat tani semua bisa mengambil peran ya, misalkan dalam bidang pemasaran, dalam bidang pasca panen, pengolahan, dan juga sekarang banyak pertanian itu juga bisa dikembangkan secara hidroponik dan juga di pekarangan rumah. Jadi sebenarnya tinggal kita ikut mengembangkan pertanian itu dari mungkin dari level yang terkecil dan juga bisa didukung oleh teknologi digital, karena sekarang kan kita bisa memviralkannya melalui media sosial, dan kalau karya kita bagus bisa dilihat atau dipasarkan secara luas. Bagus banget nih pesan-pesannya nih buat kaum milenial Jaga Tani dan yang lainnya. Terima kasih banget nih Kak Eko udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol tentang pertanian dan tentang buru-buru perempuan juga nih. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Jaga Tani.